Bayangkan sebuah jendela. Jendela ini bukan terbuat dari kaca dan kayu, tapi dari waktu. Ini adalah jendela emas perkembangan otak anak. Selama tahun-tahun penting ini, dari lahir hingga remaja, otak sangat mudah menerima pembelajaran dan pertumbuhan. Seperti benih yang membutuhkan kondisi yang tepat untuk tumbuh subur, otak anak berkembang pesat ketika dipelihara dengan pengalaman yang memperkaya. Di Indonesia, mengenali dan memanfaatkan kekuatan jendela emas ini lebih penting dari sebelumnya. Kita akan memulai perjalanan melalui dunia ilmu saraf yang menakjubkan, mengungkap rahasia plastisitas otak dan mekanisme molekuler yang mendorong pembelajaran. Dengan memahami jendela emas, kita dapat memberdayakan diri kita sendiri untuk menjadi arsitek masa depan yang lebih cerah, membina generasi pemimpin, inovator, dan pembaharu Indonesia berikutnya. Periode kritis adalah jangka waktu tertentu selama perkembangan ketika otak paling reseptif untuk mempelajari keterampilan tertentu atau memperoleh pengetahuan. Periode ini bukanlah tenggat waktu yang kaku, melainkan jendela kepekaan yang tinggi, di mana pengalaman dapat memiliki dampak yang sangat mendalam dan bertahan lama. Anggap saja seperti belajar bahasa baru. Meskipun mempelajari bahasa baru dimungkinkan di segala usia, tidak dapat disangkal lebih mudah selama masa kanak-kanak, ketika otak siap untuk memperoleh bahasa. Penelitian telah mengungkapkan bahwa area otak yang berbeda, yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi seperti penglihatan, pendengaran, bahasa, dan perkembangan sosial emosional, memiliki jendela kesempatannya sendiri yang unik. Misalnya, sistem visual mengalami perkembangan pesat selama beberapa tahun pertama kehidupan, sedangkan jendela untuk pemerolehan bahasa meluas hingga akhir masa kanak-kanak. Memahami periode kritis ini adalah tentang mengenali waktu yang optimal untuk memperkenalkan pengalaman dan keterampilan tertentu, memaksimalkan potensi belajar anak. Inti dari periode kritis terletak pada kemampuan otak yang luar biasa untuk berubah dan beradaptasi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Bayangkan otak sebagai jaringan jalan dan jalan raya yang luas, terus-menerus berdengung dengan aktivitas. Selama periode kritis, jaringan ini sedang dibangun, dengan jalan baru sedang dibangun dan jalan lama dialihkan. Salah satu proses kunci yang mendorong neuroplastisitas adalah sinaptogenesis, pembentukan koneksi baru antara sel-sel otak yang disebut sinapsis. Selama masa kanak-kanak awal, otak mengalami ledakan sinaptogenesis, menciptakan jaringan koneksi yang padat. Saat anak tumbuh dan berinteraksi dengan dunia, beberapa koneksi ini diperkuat melalui penggunaan berulang, sementara yang lain yang jarang digunakan akan dihilangkan. Penjaga gerbang molekuler, seperti protein dan jalur pensinyalan tertentu, memainkan peran penting dalam mengatur tarian perkembangan otak yang rumit ini. Perubahan epigenetik, yang melibatkan modifikasi cara gen diekspresikan tanpa mengubah urutan DNA yang mendasarinya, juga berkontribusi pada efek jangka panjang dari pengalaman selama periode kritis. Indra kita, penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan penciuman, memberi kita jendela ke dunia membentuk persepsi, pengalaman, dan interaksi kita. Perkembangan indera ini selama tahun-tahun awal sangat penting untuk perkembangan dan pembelajaran anak secara keseluruhan. Sistem visual mengalami perkembangan pesat selama beberapa tahun pertama kehidupan. Paparan awal terhadap lingkungan visual yang merangsang, dengan banyak warna, bentuk, dan pola, sangat penting untuk perkembangan visual yang sehat. Sistem pendengaran mulai berkembang bahkan sebelum lahir, dengan bayi dapat mendengar suara dari dalam rahim. Paparan lingkungan yang kaya bahasa, dengan banyak percakapan, nyanyian, dan mendongeng, sangat penting untuk mengembangkan keterampilan bahasa yang kuat. Bagian 5 bahasa dan komunikasi, karunia bahasa. Bahasa adalah kemampuan unik manusia yang memungkinkan kita mengomunikasikan pikiran, ide, dan emosi kita, menghubungkan kita dengan orang lain, dan membentuk pemahaman kita tentang dunia. Periode dari lahir hingga pubertas dianggap penting untuk perkembangan bahasa, dengan 5 tahun pertama menjadi sangat sensitif. Semakin banyak mereka terpapar bahasa, semakin banyak otak mereka mengembangkan jalur saraf yang mendukung pemrosesan dan kefasihan bahasa. Kegiatan sederhana seperti berbicara dengan bayi dan balita, membaca dengan lantang, menyanyikan lagu, dan terlibat dalam percakapan bolak-balik dapat berdampak besar pada perkembangan bahasa mereka.
Bagian 6. Keterampilan motorik, fungsi eksekutif, dan regulasi emosional. Membangun fondasi yang kuat. Di luar perkembangan sensorik dan bahasa, tahun-tahun awal juga penting untuk mengembangkan keterampilan motorik, fungsi eksekutif, dan regulasi emosional. Kemampuan penting yang meletakkan dasar bagi kesejahteraan fisik, kognitif, dan sosial emosional anak. Keterampilan motorik, seperti merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanipulasi objek dengan presisi, berkembang pesat selama beberapa tahun pertama kehidupan. Fungsi eksekutif, yang mencakup seperangkat keterampilan kognitif tingkat tinggi seperti perhatian, memori kerja, perencanaan, dan kontrol impuls, berkembang secara bertahap sepanjang masa kanak-kanak dan remaja. Regulasi emosional, kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat dan tepat, juga mengalami perkembangan yang signifikan selama tahun-tahun awal. Menciptakan lingkungan yang mendukung dan responsif, di mana anak-anak merasa aman untuk mengekspresikan emosi mereka dan mempelajari mekanisme coping yang sehat, sangat penting untuk mendorong regulasi emosional. Bagian 7. Pendidikan dan pembelajaran memelihara pikiran muda. Memahami konsep periode kritis memiliki implikasi yang mendalam untuk pendidikan dan pembelajaran. Dengan menyelaraskan praktik pendidikan dengan lini masa perkembangan alami otak, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang memaksimalkan potensi anak dan menumbuhkan kecintaan seumur hidup terhadap pembelajaran. Selama tahun-tahun awal, ketika otak paling plastis dan reseptif terhadap pengalaman sensorik, pendekatan pembelajaran berbasis bermain sangat ideal. Memberi anak-anak kesempatan untuk eksplorasi, penemuan, dan aktivitas langsung memungkinkan mereka untuk belajar melalui indera mereka, mengembangkan keterampilan motorik mereka, dan membangun fondasi yang kuat untuk pembelajaran di masa depan. Pendekatan ilmu saraf terhadap pendidikan, seperti pembelajaran multisensorik, pembelajaran pengalaman, dan pembelajaran pribadi, menjanjikan penyesuaian instruksi dengan kebutuhan individu dan memaksimalkan hasil pembelajaran. Dengan memasukkan pendekatan ini ke dalam ruang kelas, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan unik setiap anak. Bagian 8. Ketahanan dan pemulihan, kemampuan luar biasa otak untuk beradaptasi. Meskipun konsep periode kritis menyoroti pentingnya pengalaman awal, penting untuk diingat bahwa otak bukanlah organ statis dengan garis waktu yang tetap. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi, berlanjut sepanjang hidup, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat daripada selama masa kanak-kanak. Otak memiliki kemampuan luar biasa untuk mengkompensasi dan menemukan jalur alternatif untuk belajar, terutama ketika diberikan dukungan dan intervensi yang tepat. Ketahanan otak terbukti dalam kasus anak-anak yang telah mengalami kesulitan, seperti penelantaran, pelecehan, atau trauma. Bagian 9. Ajakan bertindak, berinvestasi di masa depan Indonesia. Jendela emas perkembangan otak menghadirkan peluang luar biasa untuk membentuk masa depan Indonesia. Dengan memahami dan memanfaatkan kekuatan periode kritis, kita dapat membuka potensi setiap anak, menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk generasi yang akan datang. Ini membutuhkan upaya kolektif dari orang tua, pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat berkembang. Berinvestasi dalam pendidikan anak usia dini, menyediakan akses ke layanan kesehatan dan nutrisi yang berkualitas, dan mendukung lingkungan rumah yang memelihara dan merangsang adalah langkah penting ke arah yang benar. Mari kita raih kesempatan ini untuk menciptakan dunia di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.